Halo teman-teman, ini adalah daily mini vlog aku. Jadi di sini ini tuh kebetulan kita terima orderan untuk pertama di awal tahun 2002 ini. Kita dapat orderan untuk ke Vietnam. Nah, di sini tuh karena orderan ini lumayan banyak, jadi kita dibantu sama bapak aku. Jadi si bapak aku tuh lagi bersih-bersihin, dicuci bersih gitu. Jangan sampai ada tanah, batu ataupun kotoran lain yang nempel di daun. Nah, ini untuk penampakan tanaman yang sudah bersih dan dicuci. Jadi untuk si tanaman ini harus benar-benar bersih, nggak boleh ada kotoran sedikit pun karena rentan busuk sih. Nah, dan sampai di sini ini udah masuk proses pengemasan nih. Jadi setelah tanaman tadi udah dicuci bersih, terus biasanya kita giling sih kalau untuk mempercepat waktu, kita giling pakai mesin cuci. Nah, setelah digiling nanti kita susun nih di dalam plastik klip seperti ini. Saat dikemas, tanaman ini nggak boleh terlalu yang kering benar ataupun basah, jadi sedang-sedang aja kayak lembab-lembab gitu. Di sebelahnya tadi suamiku lagi packing ataupun ngemasin tanaman, jadi di sini bapak aku lagi nyusunin tanaman untuk disusun di frame. Alhamdulillah untuk di awal tahun kita dikasih rezeki, jadi kita terima 2 orderan dari 2 orang pembeli. Itu pelanggan lama kita sih, sebenarnya pelanggan yang udah biasa order ke kita. Di sini rata-rata tanamannya kita yang batangan semua ya, jadi tuh untuk jenis-jenis ini nih batangan semua. Ini tanaman dari skadau, dan yang di sebelah ini dari ngabang. Jadi tanaman ini memang khusus ataupun mereka tumbuhnya itu memang adanya di daerah Kalimantan Barat, ataupun Kalimantan Barat perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat perbatasan Malaysia. Jadi nggak semua tempat tanaman ini ada gitu. Dan untuk di Kalimantan Barat sendiri juga nggak semua tempat ada. Jadi ada beberapa daerah tertentu yang nggak ditumbuhi oleh tanaman ini. Kita mulai pertama kali merintis usaha ini dari tahun 2016 pertengahan kalau nggak salah sih, seingat aku. Berawal dari teman yang minta carikan, terus kita jual ke dia, dan saking penasarannya nih aku gimana sih cara mereka bisa ekspor sampai ke luar negeri gitu kan. Jadi aku itu coba-coba cari tahu lah di Google ataupun di Facebook. Karena kan kalau kita nanya langsung juga siapapun itu nggak akan, maksudnya ibaratnya nggak akan ada yang mau ngasih tahu jalur-jalurnya gimana, dapat bayarnya gimana. Nah, dari situ aku tuh rasa penasaran aku tuh besar banget. Jadi aku tuh harus bisa ekspor barang ini juga seperti mereka. Dan setelah berapa bulan, di bulan Agustus tahun 2016 itu aku kenal satu pembeli orang Jepang. Kita kenalnya dari Facebook juga sih, dan kebetulan dia sering lihat postingan aku, jadi dia nge-inbox aku gitu kan, nanya-nanya, obrolan biasa, nanya kita tinggal di mana, terus sudah berapa lama main di dunia air ini ataupun di tanaman ini. Karena sekarang zaman semuanya serba canggih, jadi untuk aku berkomunikasi dengan si buyer ini kita gunakan aplikasi Google Translate. Dan setelah kita sering-sering chat, sering-sering cerita, sering sharing, akhirnya dia memberikan kepercayaan untuk membantu aku secara cuma-cuma. Jadi beliau transfer uang sebanyak $200. Zaman itu waktu 2016 $1 sekitar 13.200 ya kalau nggak salah. Jadi ditukar di rupiah kemarin kena 2 jutaan lebih. Jadi itu modal pertama untuk kita membuat penampungan di rumah. Nah, jadi beliau pun dengan senang hati dan ikhlas memberikannya.
Jadi dari sinilah awal keberuntungan berpihak kepada kami. Dan alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2002 ini kita masih ibaratnya masih ada setiap bulannya untuk yang order. Untuk di 3 tahun terakhir ini kita cuma kirim-kirim untuk ekspor sih, karena kalau untuk lokal kita udah kalah saing ibaratnya, karena kan termasuk banyak juga tuh penjual-penjual baru, jadi kalah di harga ataupun gimana lah, nggak tahu juga sih, karena memang mungkin nggak ada rezeki di lokal. Kalau untuk ekspor alhamdulillah setiap bulan kita ada aja 1, 2, 3 tetap ada sih pemasukan dari penjualan tanaman ini. Di sini kita udah hampir selesai untuk kemas-kemasnya ataupun packingnya. Jadi tinggal si tanaman kita masukin ke dalam kardus. Di situ tuh, kita pakai kardus itu dulu. Biasanya kita pengen langsung ke box styrofoam, jadi karena kebetulan stoknya nggak ada di rumah, ya terpaksa deh pakai kardus dulu. Nanti sampai di Pontianak besoknya baru diganti ke box.